ada satu, bebaskan Habib Rizik Ya, tanpa syarat. tanpa gitu ya. syarat. Yang kedua, sebetulnya prioritas Habib Rizik ini amanat Habib Rizik dari dalam tahanan. Ya, saya mengantar Habib Rizik sampai menit terakhir Habib Rizik itu di dalam tahanan ya, lebih kurang pukul 1 malam itu. Beliau berpesan bahwa usut tuntas bongkar yang 6 syuhada ini. Ini harus sampai ke akar-akarnya. Siapa yang mendalangi ini? Nah, beliau minta ini supaya digunakan mekanisme hukum yang ada. Ini yang aktual ini, Bung Munarman. Kita tahu tanggal 7 Desember. 7 Desember. Ya, terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan. Ya. Yaitu ada 6 orang anggota FPI yang ditembak oleh polisi. Karena itu kan pengakuan polisi sendiri. Pengakuan polisi. Nah, kita melihat bahwa sampai hari ini ada perang narasi. Nah, saya membaca versinya polisi, ada juga versinya FPI. Tapi dalam kesempatan ini saya kira biar ini juga ditonton gitu. Mungkin Bung Munarman bisa memberikan apa yang sebenarnya sih terjadi. Saya kasih prolog dulu kan, karena waktu itu Habib Rizik pulang tanggal 10 November. Dan kita tahu bahwa kepulangan Habib Rizik ini mendapatkan sambutan yang luar biasa. Lautan manusia di bandara sampai ke Petamburan, ada euforia gitu di mana-mana. Kemudian sejak itu kemudian ada berbagai macam peristiwa dan saya kira salah satu titik kulminasinya adalah 6 orang yang meninggal, yang wafat, insya Allah syahid gitu ya. Insya Allah. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Yang menjadi target operasi ini memang secara individu adalah Habib Rizik. Bukan sekedar ketika Habib Rizik pulang, bahkan sebetulnya Habib Rizik ini tidak dikehendaki pulang oleh rezim ini kan. Bung Fadli sendiri pernah mengalami waktu umroh, menyaksikan bagaimana Habib Rizik dikerjain lah kira-kira. Ya. Nah, detik-detik atau hari-hari terakhir menjelang Habib Rizik pulang tanggal 10 November itu sebetulnya masih ada halangan-halangan ya, berupa pembatalan tiket, seolah-olah dari Habib Rizik pembatalan itu ya. Pembatalan tiket, kemudian menjelang masuk ke boarding, mengambil boarding pass, itu pun salah satu anaknya tidak bisa boarding karena tiketnya dibatalkan atas nama travel yang memesan, sehingga kemudian harus diurus dan alhamdulillah berhasil. Nah, artinya saya mau katakan memang targetnya itu adalah Habib Rizik tidak pulang. Sebetulnya targetnya ini Habib Rizik ini dijauhkan dari umat, itu satu hal ya. Nah, kemudian ketika Habib Rizik itu pulang, operasi ini terus berlanjut. Nah, terus berlanjutnya itu ketika misalnya sejak kepulangannya beliau itu Habib Rizik itu di kediamannya baik di Petamburan maupun di Sentul maupun di pondok pesantrennya itu terus diawasi. Nah, puncak dari surveillance pengawasan terhadap Habib Rizik ini kita ada pertemuan di Megamendung di pesantrennya dan di situ ada drone yang mengawasi. Ya, itu lebih kurang tanggal 5 hari Jumat ya, hari Jumat sore. Lalu kemudian tanggal 5 itu anak-anak yang mengamankan pondok pesantren itu berhasil mewawancarai bahasanya ya, mewawancarai orang-orang yang melakukan surveillance. Dan kemudian terbukalah siapa yang melakukan pemantauan ini. Oke. Nah, karena mengingat di Megamendung itu Habib Rizik diawasi, Habib Rizik pindah bergeser ke Sentul ya. Nah, di Sentul itu pun ternyata sudah ada yang mengawasi ya. Ada 2 atau 3 mobil yang selalu nongkrong di kediaman Habib Rizik, kediaman istrinya sebetulnya itu ya, di Sentul itu. Nah, Habib Rizik kemudian tanggal 7 itu kan rencananya diperiksa. Tapi kita karena waktu itu kesehatannya belum pulih betul, belum fit ya, sejak dari tanggal kepulangannya itu sampai hampir tanggal 7 itu perlu memulihkan kelelahan yang akut ya. Jadi Habib Rizik bergeser ke arah Kerawang perjalanannya itu. Cuma memang perjalanan itu malam hari ya, karena supaya nyampenya sebelum subuh lah kira-kira begitu.
Nah, dalam perjalanan itu dari Sentul ke Kerawang ini, menuju ke Kerawang ini, Habib Rizik menggunakan 4 kendaraan, roda 4 bersama keluarga, dikawal oleh 4 kendaraan laskar juga. Jadi totalnya itu 8 mobil iring-iringan. 1 mobil di depan sekali, 4 mobil keluarga, dan 3 mobil laskar pengawal, yang tadi laskar khusus tadi, Laskar yang memang khusus, tugasnya ya. memang mengawal. Perjalanan dari Sentul, Jagorawi, kemudian masuk ke Cikunir, tol Outer Ring Road ya, kemudian lingkar luar itu, kemudian mulai masuk ke tol atas, Japek, itu terjadilah mulai manuver dari yang menguntit ini. Ya. Manuver ya. Manuver ya. Manuver itu bentuknya apa? Manuver itu bentuknya si penguntit memotong kendaraan, rombongan, kan satu rombongan rapi lah. Rapi 8 ya. Sebelah 8 itu sebelah kiri Pakai semua. lampu itu dim enggak? Tidak, Oh. biasa saja ya. Mereka dari belakang. Karena ini udah malam ya. Udah malam karena sepi. ya lebih kurang kan Habib Rizik itu berangkat pukul 10 atau setengah 11 lah begitu ya. Dari Sentul. Dari Sentul antara pukul 10 sampai setengah 11. Lebih kurang 21, 22, 20 lah kalau nggak salah. Berangkat. Mobil yang penguntitnya, pengintainya, itu melakukan manuver memotong, kemudian mendekati mobil menantunya. Nah, mobil menantunya ini Maaf, Habib Rizik di urutan keberapa? urutan pertama. Jadi pertama. setelah mobil laskar paling depan, mobil Habib Rizik langsung iya. begitu. Oke. Nah, mantunya di tengah lah kira-kira. Kalau nggak salah di mobil akhir atau nomor 3 akhir begitu ya. Terakhir kalau nggak salah. Nah, mobil ini memepet ya, membuka jendela, kemudian mengeluarkan 1 jari tangan tengah ke arah mobilnya mantu Habib Rizik. Itu. Ya artinya kan memancing lah ya. Iya. Itu kan makian itu. Makian sebetulnya. Nah, Tapi nggak ada suara. ya enggak, dia cuma buka saja. Artinya baik itu rombongan keluarga maupun pengawal tidak melihat tanda-tanda bahwa ini petugas hukum. Iya, Karena caranya brutal, mengeluarkan jari tangan. Iya, iya. Ya kan? Kalau aparat hukum kan tidak begitu. Dia bawa surat atau dia bawa toa, Iya dong. begitu kan. Kami dari kepolisian harap berhenti. Itu Kan lain clear tuh, cerita, lain kan iya. cerita kan. Ini tidak, malah memepet. Nah, karena dia melakukan memepet kendaraan rombongan keluarga, Laskar tentu saja secara naluri memang tugasnya pengamanan mengambil sikap untuk mendahului ini mobil. Jadi ketika mobil si pengintai ini berhasil dipotong, 1 laskar berada di depan mobil pengintai. Sehingga mobilnya berjajar kiri kanan jalan, di 2 jalur itu penuh ya. Nah, 1 mobil laskar di sebelah kanan mendahului mobil si pengintai dan memperlambat laju kecepatannya. Dari yang semula 70-80 dikurangi menjadi 50 ya. Nah, dikurangi 50 sehingga si pengintai tidak bisa memotong lagi. Nah, akhirnya 2 mobil laskar pengawal mengambil inisiatif menggunakan 2 jalur secara berbarengan. Memperlambat laju kecepatan kendaraannya sehingga kendaraan Habib Rizik dan rombongan beserta artinya tinggal 4 bersama 2 mobil pengawal kan. Itu berhasil lolos, kemudian keluar pintu tol Kerawang Timur, masuk ke tempat tujuan yang dituju. Nah, mobil ini pelan kan? Setelah pelan, rombongan ini dipastikan bahwa Habib Rizik sudah jauh. 2 kendaraan yang paling belakang tadi itu yang berjajar kiri kanan akhirnya juga ikut keluar pintu tol Kerawang Timur. Nah, rupanya di jalan negara nih, masuk ke jalan negara ya, masuk ke jalan dalam arah kota Kerawang Timur, itulah mulai terjadi manuver di antara 5 mobil totalnya itu. 2 mobil laskar, 3 mobil penguntit ya. Ini terjadi saling potong-memotong dan saling pepet-memepet. Jadi tidak ada serangan. Yang terjadi itu saling. Laskar dipepet, berusaha meloloskan diri, kemudian memperlambat, kemudian dipotong lagi, begitu gantian ya. Sehingga pada satu kesempatan ada beberapa keterangan laskar kita ini ada melewati 3 kali lampu merah begitu ya. 3 kali lampu merah. Ini di dalam kota Dalam Kerawang? kota sebetulnya sudah. Di dalam kota. Di lampu menjelang lampu merah. Tentu di sana harusnya ada CCTV ya? Harusnya ada. Ya, harusnya. Kan? Tapi kita tidak tahu apakah CCTV-nya. Tapi kalau kita di dalam kota mungkin cukup masih, banyak sebetulnya. Cukup banyak ya. sebetulnya CCTV Iya, itu iya. yang bisa kita cek sebetulnya peristiwa manuver-manuver Zigzag saling manuver itu. zigzag itu. Nah, sampailah pada satu titik di lampu merah yang ketiga, itu laskar yang kita menggunakan 2 mobil, 1 mobil Avanza, 1 mobil Chevrolet itu yang jadi korban. Mobil Avanza ini tadinya mobil Avanza ini yang dipepet. Jadi ada rekaman voice note
yang kita didengarkan itu dari mobil Avanza. Dari mobil Avanza yang menyatakan ini orang udah main gila nih, udah main Ya, gila ya, nih. Nah, ya. itu sebetulnya dia yang dipepet. Ya. Tetapi kemudian ya pengendara yang mobil Avanza ini berhasil mengambil bahu jalan, meloloskan diri dan menambah kecepatan. Tetapi kemudian laskar yang berada di mobil Chevrolet itu memerintahkan, udah, dalam bahasa itu, lu jalan aja terus. Nah, dia jalan terus, masuk ke jalan tol pintu barat lagi, Karawang Barat, sehingga mobil Chevrolet ini akhirnya yang tertinggal. Akhirnya berpindahlah sasaran itu ke mobil Chevrolet. 3 lawan 1. Iya, 3 lawan 1. Kalau boleh tahu mobil apa penguntit itu? Mobilnya apa Ada saja? Kijang, ada Avanza juga. Satunya saya nggak tahu mobil apa ya. Jadi ada Kijang, ada Avanza begitu. Nah, kalau melihat dari pembicaraan terakhir, sepertinya laskar yang ada di mobil Chevrolet pengawal yang ada 6 orang ini, ya, setelah dia berhasil dikepung itu tetap mencoba untuk melaju, karena mungkin saja pengalaman dari 3 penguntit ini tidak mau lolos lagi, mereka tembaklah satu bannya itu. Ya, karena apa? Kemungkinan itu terjadi karena saksi mata kita di KM 50 itu menyaksikan mobil Chevrolet itu ketika masuk tol, ban belakangnya itu sudah tinggal pelek doang. Dua-duanya? Satu. Ban belakang tapi ya, Iya. sudah tinggal pelek. Jadi sudah tidak ada bannya. Berarti kan dipaksa jalan itu. Iya, betul. Ya, nah berarti kan dia ditembak tuh peleknya. Dan itu pun kemungkinan besar di rekaman. Jadi sembari mobil Chevrolet ini dipepet, dikepung, disergap oleh 3 kendaraan, rupanya masih terjadi komunikasi, semacam conference begitu, antara teleponnya yang di mobil Chevrolet dengan mobil rombongan yang sudah nyampe, dan mobil yang di Avanza hitam, Avanza yang lolos tadi. Lolos. Nah, Avanza ini lolos, kita ceritakannya, ambil singkat ceritanya, lolos dan menuju ke KM 57, istirahat di situ, di rest area 57. Nah, ini rupanya yang tidak lolos. Kemungkinan besar dia disergap berhasil itu adalah di sebelum masuk pintu tol. Kan mereka sudah keluar tol. Keluar tol pintu di Karawang Timur, masuk ke jalan kota. negara, dalam kota, menuju pintu Karawang Barat. Oke. Nah, begitu rutenya tuh. Oh, Jadi berarti balik arah dia. dong, Balik ya? arah Jakarta lagi. Balik arah Jakarta lagi, masuk lagi tol. Iya. Karawang Barat rencananya baru mau menuju mengarahkan ke Bandung tadinya. Iya. Nah, kira-kira begitu rencana mereka tuh ya. Iya. Nah, sepertinya yang Chevrolet belum sempat masuk pintu tol sudah berhasil disergap dan kemudian ada yang ditembak sepertinya, karena bunyinya itu yang di voice note terakhir diperdengarkan di media sekarang sudah beredar ya. Beredar itu sepertinya sebelum sempat masuk tol sudah tertembak itu. Nah, baru kemudian hubungan telepon terputus ya. Mobil Chevrolet digiring ke KM 50. Di KM 50 menurut saksi mata itu ada 2 kesaksian. Ada yang saksi yang mendengar 1 kali tembakan, ada saksi yang mendengar 2 kali tembakan. Jadi tembak menembak itu nggak ada. Jadi ada yang 1, ada yang 2 ya. Dan dari segi boleh kata disebut itu blessing in disguise ya, terungkap kemudian dari rekonstruksi polisi sendiri. Ya, kenapa saya katakan blessing in disguise? Dalam rekonstruksi itu ternyata betul dugaan kita bahwa mereka diculik, yang di awal kita sebutkan diculik itu pada hari Senin pagi tanggal 7 itu kan kita belum tahu tuh sebelum ada pengumuman, ada rilisnya rilis ya, kan bahwa kita sebut hilang. Nah, dan kan? kemungkinan diculik Kita dan sebut. tidak diketahui Dan siapa. tidak diketahui siapa. Nah, itu posisi kita begitu gitu. Nah, alhamdulillahnya itu mereka sendiri dari proses rekonstruksi itu ya, membenarkan dugaan kita awal itu bahwa dia diculik. Karena apa? Karena ternyata rekonstruksi itu membuktikan 4 orang masih hidup. Ditarik keluar dari mobil dan dipindahkan ke mobil lain, dibawa pergi. Ya, itu artinya dalam bahasa, kalau bahasa hukum, karena kita tidak mengetahui itu penculikan sebetulnya. Karena dia tidak menunjukkan identitas. Ya? Dan tidak ada surat penangkapan. Tidak ada surat penangkapan segala macam. Ya. Nah, itu yang kita tahu. Nah, sampai kemudian anak-anak ini terputus semua komunikasi, baru kita mendapatkan informasi kejelasan itu hari Senin jam 1 siang lah sekitar begitu, bahwa 6 anak ini sudah ditembak. Tapi kan cerita awalnya
versi Kapoldanya yang mengakui itu terjadi tembak-menembak dan itu tewas kan? Betul. Nah ternyata kemudian tidak tembak-menembak dan tidak tewas di tempat, masih ada 4 yang hidup. Nah 4 hidup ini dibawa kemana? Tapi kemudian tiba-tiba sudah menjadi mayat. Nah itu satu, artinya terbukti ada 4 yang hidup. Yang kedua dari proses rekonstruksi itu diakui bahwa tembakan itu dari jarak dekat dengan pernyataan bahwa mereka dipindahkan ke satu mobil. Posisinya 3 di bangku belakang, 1 di bangku tengah. Polisinya hanya 1 di bangku tengah dan hanya sopir. Dari segi prosedur penangkapan pelaku kriminal, nggak tepat itu, sama sekali salah itu, melanggar prosedur. Masa polisinya cuma 2, penjahatnya 4, tidak diborgol. Tidak diborgol, yang berbahaya itu tidak diborgol, malah kemudian tempat duduknya itu memberi ruang, katakanlah, untuk yang mereka ceritakan melawan petugas, merebut senjata. Itu satu. Artinya secara prosedural mereka salah sendiri, ya, tidak menggunakan prosedur tetapnya, tidak pakai borgol. Padahal setahu saya, kalau kepolisian itu menjalankan aktivitas hukum, penegakan hukum, tentu saja yang tim yang diterjunkan adalah tim resmob atau tim reserse lah. Dia tentu membawa borgol, paling tidak borgol plastik, borgol jari tangan kan, paling tidak itu. Tapi ini kan tidak bawa borgol. Tapi kalau dikatakan itu surveillance oleh Intelcam, maka Intelcam tidak begitu gaya, tidak menyentuh dia. Intelcam dari jauh saja, atau dia ngajak bicara langsung, biasanya kan begitu. Betul. Nah jadi ini semua di luar kebiasaan dari unit Intelcam maupun dari unit reserse. Makanya sampai sekarang kita penasaran, ini dari unit mana yang kerja ini? Kalau dia unit Kamnek katakanlah, ya tim tindaknya Kamnek, siapa? Apakah dibenarkan orang yang besoknya dipanggil masih dikuntit begitu? Kan tidak benar itu, kecuali kalau orang mau ditangkap. Ya kan, ini baru panggilannya sebagai saksi. Nah, artinya kan tidak ada kepentingan, tidak ada urgensinya untuk digerebek malam itu juga, ditangkap malam itu, karena saksi masih. Nah, jadi kita, masyarakat, publik masih mempertanyakan, ini dari unit mana yang kerja ini? Apa unit Kamnek, apa unit Intelcam, atau unit Serse? Kalau unit Serse, unit yang mana? Ya, nah itu pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, nah kembali ke soal tembakan. Sudah diakui dari proses rekonstruksi, tembakan itu jarak dekat. Kenapa kita bisa simpulkan tembakan jarak dekat? Karena kan terjadi penembakannya upaya perebutan senjata dalam mobil. Berarti kan dekat. Tapi pertanyaannya, kalau kita bayangkan, ada satu pelaku kriminal didampingi 1 polisi di bangku tengah, di depannya bangku sopir, ada 3 di belakang. Yang merebut senjata yang mana? Katakanlah yang belakang. Kalau yang belakang merebut senjata, maka tembakannya otomatis mengarah kepada arah begini. Arah begini itu tembakannya pasti mengarah dari bawah ke atas. Tapi ini rata semua di jantung. Dan tembakannya tidak satu. Katakanlah peluru si penembak itu 2 orang polisinya. Berarti 12 peluru tuh. Sementara di sini ada 19 peluru total yang dibuang. Jadi kalau misalnya 12 peluru itu dari 6 senjata, ya, dari 2 senjata. Ini 19 peluru ini kata siapa nih? Dari hitungan lobang kita. Lobang. Kita kan menyaksikan waktu pemandian. Iya kan? Kita saya hitung, ada 1 yang saya lihat. Bung Fadli kan melihat 1 ya. Nah, itu kan rata-rata lebih dari 1 lobang. Betul. Nah, kalau dia tertembak, pasti paling tidak cuma 1 tuh. Karena gaya nembak juga begini, atau paling tidak gaya nembaknya begini. Karena dia misalnya katakanlah yang di tengah nih, disergap dari belakang. Katakanlah, umpama ini katakanlah. Mengambil logika mereka ya, disergap dari belakang. Tentu otomatis refleks tangannya mencabut senjata dan begini. Kalau begini itu berarti sini. Nah, itu tidak ada arah tembakan itu. Jelasnya cerita ini berubah-ubah. Nah, ini yang kita... Ini mungkin karena skenario sejak awal tidak dipersiapkan, gitu ya kan? Jadi itu tidak fix skenario. Kalau dalam film itu yang paling penting itu scriptwriter. Penulis skenario. Fix dulu dia ya? Fix gitu. Ya, nggak boleh berubah itu. Sutradara menjalankan skenario. Kira-kira begitu. Nah, ini baru kita nggak tahu. aktornya bermain kan? Jangan-jangan sutradaranya banyak gitu ya. Scriptwriternya juga banyak. Jadi tidak satu ini kan ya? Karena yang jelas gitu. Pada waktu konferensi pers, seingat saya itu ada dipaparkan juga barang bukti. Barang bukti, betul. Yang di netizen sempat ribut itu. Ya. Ini barang bukti ini kok hampir sama dengan satu di Polres Ngawi. Iya. Crime scene di Polres Ngawi. Iya, betul. Ada samurai biru itu, pegangnya biru. Iya, betul. Kemudian ada celuritnya juga. Celurit, ada pistolnya mahal tuh. Pistol mahal. Celurit itu masih baru, karena masih ada plastiknya. Dan begitu dibuka, kalau nggak salah katanya ini berkarat. Iya, betul. Jadi
Jadi ini sudah juga disimpan lama di gudang tuh berarti? Ini misteri, Misteri yang itu harus kita harus dibongkar. Dan sedikit demi sedikit kan, ya kita kan mau mencari kebenaran. Betul. Kalau polisi benar ya kita Ya, silakan. benarkan. Betul. Tapi kalau versi FPI benar ya ini harus Betul. kita benarkan. Ya. Jadi tetapi sejauh ini yang inkonsisten di dalam cerita kan justru versi dari pihak Betul. kepolisian. Betul. Ya, dan ini yang menurut saya membuat persoalan ini terus menjadi polemik. Betul. Karena masyarakat kan sekarang menjadi citizen journalism. Jurnalis gitu Ya, ya, citizen journalist. Mereka punya akses data Betul. dari berbagai pihak, WhatsApp group, dari Twitter, Betul. dari Facebook, dari Instagram. Informasi udah banjir lah ya. Tinggal Banjir. dicari saja. Nggak bisa lagi seperti dulu, ya. informasi ditutupi, Ditutup, betul. hanya dibikin satu versi. Ya, ya. Ini bukan zamannya, Ya. gitu lah. Nah, jadi kalau dilihat dari cerita yang berubah-ubah tadi, ya, kemudian kita melihat juga nanti saya mau tanya tentang situasi atau keadaan dari jenazah Ya. setelah dimandikan terutama. Pengumuman itu juga pasti mengagetkan dong teman-teman Jelas. FKI. Kita sendiri kaget ya dengan Ya. pengumuman bahwa mereka sudah ditembak mati begitu ya, dan kemudian tiba-tiba ada senjata api yang dipajang ke situ ya. Nah ini yang kita pertanyakan. Apa reaksi? Kalau boleh tahu, reaksi Ya. Bung Munarman nih sebagai Sekjen FPI atau Habib Rizik sendiri? Habib Rizik sejak malam itu sudah terpukul. Ya, ada satu, kan awalnya itu kita tahunya cuma satu yang tertembak. Dan kita harapkan itu masih dalam pikiran kita itu masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Yang 5 itu kita berdoa tetap baik-baik. Ya. Nah, sejak malam itu Habib Rizik itu sudah shock. Nah, begitu mendengar pengumuman dari Kapolda, terus terang saja, rombongan Habib Rizik yang sedang masih berada di Kerawang itu, ya? itu semua seluruhnya menangis. Ya, saya sendiri shock sebetulnya ya, karena sampai 6 itu kan, ini bukan main-main berarti kan, 6 itu saya sendiri shock dan bingung juga kita sebetulnya mau apa. Untungnya kita sudah buat rilis di pagi hari, yang kita sebarkannya pas betul. siang hari kan, siang hari itu baru teman-teman mendapatkan. Tapi persiapan kita itu sebetulnya hanya sampai di situ. Begitu mendengar pengumuman itu kita shock dan kaget terus terang ya. Makanya upaya kita pertama itu Tidak pernah menyangka bahwa ini pelakunya adalah polisi. kita tidak pernah nyangka ya. Dalam pikiran kita itu masih sampai dengan sebelum pengumuman itu ini ada satu siluman atau preman lah Preman begitu ya yang melakukan ini. atau mercenaries ya. Artinya Bayaran gitu. Iya, bayaran begitu sebagaimana yang terjadi pada saudara Hermansyah ya. Iya. Saudara Hermansyah kan preman tuh. Ini yang diadili. Itu tengah malam juga. Nah, kita tidak tahu sehingga konsentrasi pertama kita adalah berusaha jenazah itu segera dipulangkan ke keluarga. Kan keluarga ramai tuh datang ke FPI satu-satu kan, mulai berkumpul mulai dari sejak pengumuman pukul 1 itu kan. Nah, kita konsentrasi ya, kemudian kita mencari informasi dari rombongan Habib Rizik yang masih di perjalanan, kronologinya ya, kronologi singkat dulu. Itu yang kemudian kita sampaikan secara lisan. Yang tadinya kita cuma sampaikan secara tertulis tanpa bertemu wartawan, kemudian kita buat konferensi pers. Itu yang kita umumkan, yang kita nyatakan di hari pertama, jam pertamanya itu adalah bahwa ini adalah extrajudicial killing. Iya. Karena kita meyakinin dia masih hidup, Iya. diculik kan. Jadi extrajudicial killing, jadi dia dieksekusi di satu tempat yang lain. Dan itu terbukti bukan di situ kan, dieksekusinya itu. Nah itu yang karena kita sama sekali tidak menyangka itu, lalu kemudian kita konsentrasi hanya pertama itu mengembalikan jenazah. Nah dalam proses inilah kita lihat ternyata sampai hari ini masih banyak lobang-lobang yang perlu kita ungkap sebetulnya, lobang-lobang informasi yang tertutup Puzzle ini. nih ya, seperti puzzle yang harus Betul. Mobil Chevrolet itu akhirnya ke KM 50 ya. Dan mereka dikeluarkan dari mobil itu. Jadi ketika dibawa ke mobil satu lagi Ya. masih hidup. Masih hidup 4 itu. Masih segar. Artinya tidak ada Tapi luka tidak tembak. ada komunikasi ya. Tidak ada, sudah. Berarti handphonenya sudah dirampas. Sudah dirampas tentu saja. Karena kan begini, menurut saksi mata kita, setelah mereka di KM 50 pun yang sudah arah keluar. Jadi setelah melewati warung-warung sederhana itu kan ada warung, pintu masuk, di ujungnya sudah mau keluar lagi itu. Menurut keterangan saksi-saksi kita, itu 2 orang sudah tertembak. Jadi yang dikeluarkan itu hanya 4. Nah, yang 4 ini masih segar, disuruh telungkup, dan mereka itu sempat hampir lebih kurang 30 menit
dalam keadaan tertelungkup tangan di belakang kepala, itu 30 menitan. Kemudian datang ambulan dan satu mobil sepertinya pimpinannya, ya, yang sudah ditulis oleh Tempo, Poren Tempo, mobil Land Cruiser hitam, ya. Itu ada datang. nomornya nggak tuh ya? Nggak ada di Tempo, nggak ada. Tidak ada yang memperhatikan juga. Kemudian itu diangkut ke satu, dipindahkan ke mobil lain. Yang dua, yang dalam keadaan sekarat ini, ya, dibawa pakai ambulan. Tetapi masih ada nyawanya. Dan tembakannya itu, yang satu kalau nggak salah yang ditembak di mata itu, yang satunya yang tertembak di pinggang. Oh, yang di mata itu Yang pertama, Andi Oktiawan. Yang pertama kita lihat, yang tembus ya. Yang tembus ke belakang kepala, ya. Nah, itu mungkin ditembak dari depan. Itu kan ada bunyi tembakan yang di KM50 itu bisa jadi ditembak dari depan begitu tuh. Nah, itu yang kelihatannya pelurunya tembus ya. Tembus. Ya, bukan yang kan dua jenis peluru itu. Tembus dan sudut tembakannya itu agak ke bawah. Jadi yang menembaknya dari agak atas sebetulnya. Iya. Sementara kalau dia tembak menembak itu sejajar biasanya. Nah, itu satu. Itu kan disinilah diperlukan nanti apa yang Diperlukan disebut uji forensik, uji balistik begitu ya mengenai Saya ingat tembakan. dulu waktu Trisakti. Ya. Dan sempat dibuat pansus kan. Betul. Di DPR termasuk penyelidikan. Ya. Di dalam kasus itu cukup lama. Betul. Salah satunya adalah uji balistik. Betul. Karena kalau sudah ada uji balistik akan ketahuan. Betul sekali. Peluru itu peluru yang megang senjatanya siapa. Benar Karena sekali. akan kelihatan pola ulirnya. Pola dan ulirnya. sebagainya. Jadi saya kira memang harus ada tim gabungan pencari fakta. Betul. Kan, supaya nanti investigasi ini mudah. Ya. Terutama mencari senjata-senjata yang dipakai untuk melakukan eksekusi. Gitu. Silakan teruskan tadi. Nah, jadi saya kira soal tembakan jarak dekat ini ya, kenapa kita pastikan tembakan jarak dekat? Satu, dari rekonstruksi tadi sudah diakui sendiri dalam mobil, berarti dekat. Tetapi yang kita agak pertanyakan, kalau terjadi perebutan, tidak mungkin sudut tembakannya dan titik tembakannya itu sama semua, yaitu jantung semua, seragam. Di posisi jantung yang itu adalah titik mematikan. Orang pasti tembak jantung pasti mematikan, dan satu yang di mata. Ya. Nah, itu satu. Saya lihat yang di mata itu saya lihat. Ya. Yang kedua, semua tembakannya itu tembus. Kalau jarak jauh kan pasti di dalam badan kita pelurunya. Ini tembus semua. Itu artinya kalau dia di dalam kendaraan tembak menembaknya itu di dalam kendaraan petugas, perebutan senjatanya ditembak di dalam mobil petugas, berarti proyektil pelurunya ada dalam mobil yang membawa 4 orang ini dong. Kan tinggal dicari sebetulnya, karena itu tembus semua. Dan kita lihat apakah jok mobil yang membawa ini ada bekas-bekas pelurunya. Nah, itu kan tinggal dicek saja sebetulnya. Itulah fungsi forensik dan balistik itu kan, uji balistik itu. Nah, kemudian lagi menurut saya ada yang perlu dicatat penting ini kepada proses penyidikannya sekarang. Nah, sekarang kan penyidikannya ini diambil alih oleh Bareskrim. Nah, sementara tersangkanya siapa tidak tahu. Karena kalau yang 6 tersangka udah selesai itu. Iya dong. Nggak bisa lagi kan dijadikan tersangka karena orang udah syahid. Nah, yang kita pertanyakan justru penyidikannya ini membuat mereka ini sebagai pelaku. Kan aneh sebetulnya itu. Iya. Padahal penghentian penyidikan demi hukum itu salah satunya adalah karena tersangkanya meninggal. Iya. Nah, jadi ini makin banyak kejanggalan. Karena itu sebetulnya kita sangat membutuhkan. Terutama ini menurut saya ini sudut-sudut tembakan itu bisa mengungkap lah antara tembak menembak dengan ditembak mati gitu. Sudut tembakan itu. Mudah sekali. Apalagi teknologi sekarang. Sekarang. Nah, dari mata awam saja ilmu dasar dari forensik ya, kalau ada bekas hitam di lubang tembakan, sekitar lubang tembakan, maka itu berarti kan ada mesiu yang melekat di tubuh korban. Dari situ saja sudah ketahuan tuh jarak tembaknya seperti apa. Nah, saya kira ini yang perlu diungkap, dan karena itu saya kira memang secara mekanisme yang tersedia ya, itu mesti kita dorong kepada penyelidikan dugaan pelanggaran HAM, bukan peristiwa pidana terhadap polisinya. Ini kebalik nih sekarang pemeriksaannya nih. Ini yang menurut saya yang perlu kita dorong, dugaan penyelidikan pelanggaran HAM berat ya, di mana ada desain ya, ada struktur
ada organisasi ya yang melakukan pemantauan dan berakibat berpuncak kepada titik kulminasinya tadi ke 6 orang ini, saya kira. Itu perlu dirangkai menjadi satu kesatuan, saya kira itu. Saya sependapat ya bahwa kalau yang terjadi ini benar seperti apa yang diceritakan oleh Bung Munarman, ya. Apalagi kemudian dari versi polisi ini berubah-ubah ceritanya. Kita bisa melihat ini sebenarnya merupakan sebuah pelanggaran HAM. Betul. Dan bahkan bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat. Berat, betul. Karena melakukan sebuah pembunuhan, extrajudicial killing di luar keputusan pengadilan. Betul. Dan menurut saya ini sangat serius. Sangat serius. Dulu saja 4 mahasiswa Trisakti bisa menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. Dan baru-baru ini kalau tidak salah bulan September ada pendeta Yeremia di Intan Jaya, yang ditembak oleh seorang pelaku oknum gitu ya. Kemudian Presiden setuju dan membentuklah yang namanya tim gabungan pencari fakta. Betul. Nah, sementara ini sudah banyak desakan. Saya termasuk yang di awal-awal ikut mendesakan. Betul. Dan banyak tokoh-tokoh lain dan organisasi untuk dibentuk ini. Tapi anehnya justru Presiden menyerahkan ini kepada Komnas HAM. Bahkan polisi berusaha membuat semacam justifikasi bahwa mereka akan bertindak profesional. Yang menurut saya agak sulit karena tentu ada konflik of interest. Betul. Kita melihat memang harus diarahkan untuk mencari kebenaran ini adalah sebuah proses yang independen, yang transparan, yang akuntabel, sehingga kita bisa mendapatkan keadilan. Kan tujuannya adalah mendapatkan keadilan. Betul. Satu orang saja tewas, wafat, itu akan menjadi masalah. Apalagi ini 6 orang dan mereka diduga tidak mempunyai kesalahan apapun. Warga sipil diduga juga tidak mempunyai senjata. Kalau itu Anda bisa pastikan ya. Sebetulnya ini soal senjata yang terlupa ya, saya mau sampaikan. Soal senjata ini sebetulnya perkaranya gampang. Itu kan jelas dipamerkan tuh senjata. Iya. Nah, registernya siapa? Registernya saja sebetulnya. Dan peluru yang dipamerkan juga sebagai barang bukti itu kan sudah ada yang sudah hilang proyektilnya. Ya itu saja diambil sebagai barang bukti untuk diperiksa registernya. Karena setiap peluru itu kan tercatat. Setiap peluru tercatat, apalagi senjata, setiap pistol. Apalagi setiap pistol. Itu gampang kok nelusuri. Katakanlah nanti kan tidak ditemukan. Berarti kan ada senjata selundur menggelap ini. Nah, ini kan juga sebetulnya berarti ada yang tidak beres nih dalam soal ini. Ya artinya senjata yang sudah diumumkan itu harus kita pastikan bahwa itulah senjata yang dituduhkan. Karena ini kan konferensi pers resmi dihadiri oleh Kapolda dan entah kenapa juga dihadiri oleh Pangdam Jaya yang tidak ada kayak sangkut yang ada urusannya sama sekali. Iya, bukan tupoksinya itu. Bukan tupoksinya, menurut saya itu sebuah pelanggaran ya. Itu yang harus diusut menurut saya adalah dari barang bukti yang sudah dihadirkan yang sudah dihadirkan di depan publik. Disaksikan oleh ratusan juta mata. Betul. Dari situ saja sendiri kita menuntut bahwa ini harus dicari register senjatanya. Karena baik yang pemegang itu adalah aparat kepolisian maupun non kepolisian, itu kan pasti dicatatkan kalau orang memiliki senjata itu. Kan mereka bilang ini ada pemasoknya. Ya kan tinggal ditelusuri. Punya siapa ini? Senjata yang 2 ini. Senjata ini kan barang yang sangat spesial. Ketat sekali pengawasannya. Betul. Artinya orang mau memiliki senjata itu nggak sembarangan. Nyelundup juga susah lah kalau nyelundup susah. Repot betul itu. Karena akan dikena scanning segala macam, itu agak susah nyelundup senjata itu. Anda bisa memastikan ya. Artinya Laskar itu tidak pernah bersenjata. Karena kita secara organisasi, kebijakan di kita itu, yang itu kita tuliskan di kartu anggota, semua FPI itu, ya, dilarang membawa senjata tajam, senjata api, apalagi bahan peledak. Itu kita larang. Itu kebijakan organisasi artinya kan. Begitu. Jadi nggak ada lah itu. Nggak ada, insya Allah tidak ada. Dan kita tahulah anak-anak ini kalau misalnya nanti bertemu dengan rekan-rekannya yang ada, itu bisa kita lihat kok tipikal apakah biasa pegang senjata atau tidak. Bawa keris pun enggak ya? Bawa keris pun enggak. Ya kira lebih kurang begitulah. Padahal ini kan pusaka, boleh. Bawa keris kan itu budaya. Gitu. Nah, Bung Munarman, saya melihat sekarang ini kan banyak masyarakat ya, kita saksikan di televisi, di media sosial,
Ya televisi terbatas ya, Iya. tapi di media sosial Medsos yang banyak, dan ya. media online itu memperlihatkan banyak masyarakat secara sukarela datang ke kantor-kantor polisi di berbagai tempat. Nah, Iya, ini iya. Anda melihatnya apa? Kan banyak yang, saya termasuk yang berpendapat Habib Rizik tidak bersalah. Iya. Sebagai anggota DPR, saya ikut mau menjaminkan kalau memang ada penangguhan Iya, penahanan. iya. Nah, tapi ini masyarakat yang datang kelihatannya tergiring kepada satu sentimen juga, ingin ada keadilan karena mereka berkerumun atau ikut di dalam kerumunan mau menyerahkan diri. Nah, ini fenomena apa menurut Anda? Ya, saya kira pertama ini ada rasa ketidakpercayaan ya terhadap proses hukum yang terjadi terhadap Habib Rizik maupun terhadap 6 syuhada ini. Jadi masyarakat memandang, publik memandang ini ada pemutarbalikan fakta. Iya. Ya, ada rekayasa hukum tertentu. Ya, ada perasaan ketidakadilan yaitu hukum ini hanya ditujukan kepada kelompok Islam. Ya, kepada kelompok-kelompok, katakanlah kalaupun bukan Islam, kepada kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Ya, kelompok kritis ini kan bisa macam-macam, mulai dari orang Papua sendiri, mulai dari kelompok nasionalis yang tergabung dalam kami, maupun kelompok Islam kan. Iya. Semua yang kritis disikat, tapi yang pro tidak. Iya. Nah, ini aspirasi atau perasaan rasa keadilan masyarakat ini sekarang terganggu, ya, sehingga mereka meminta untuk Habib Rizik dilepaskan tanpa syarat dengan mendatangi kantor polisi, dan kalau itu tidak bisa dilepaskan, mereka yang ingin masuk ke dalam. Artinya kan ada rasa solidaritas yang kuat. Kalau mau berlaku tidak adil ya sekalian rame-rame. Dan itu kemudian terus dilakukan celakanya ini. Terus dilakukan oleh pihak institusi kepolisian ini. Misalnya dengan di Jambi. Di Jambi kan kemarin ada aksi ke kantor Polda. Itu pun dituduhkan sama persis pasalnya dengan pasal Habib Rizik. 160 KUHP, 216 KUHP, dan 93 Undang-Undang Kekarantinaan. Karena mereka demo berkerumun kan. Nah, jadi perilaku, jadi sepertinya mereka ini sudah tidak mendengarkan inti persoalannya. Justru makin masyarakat direpresi. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya, ini kalau ini terus-menerus diberlakukan begini, ini akan mencapai satu titik didih tertentu sehingga masyarakat nanti akan marahnya menjadi luar biasa. Jadi bukan justru ditampung aspirasi itu, tetapi malah direpresi ulang. Kalau dalam teori kekerasan itu disebutnya itu spiral kekerasan. Jadi masyarakat mengalami ketidakadilan, mereka berjuang untuk supaya ketidakadilan ini hilang, tetapi kemudian ada efek-efek yang bagi si penguasa itu melanggar hukum, diberlakukan lagi kekerasan. Jadi dan terus itu berulang, makin tidak adil, masyarakat makin menuntut lagi. Itu nggak pernah berhenti. Nah, ini kalau spiral kekerasannya makin lama memutar begitu seperti gasing, maka dia akan makin lama makin tajam itu nanti. Gasing saja kalau diputar di satu tempat, dia titiknya akan dalam kan. Per juga begitu, sebagai spiral per itu, dia akan membal kalau ditekan terus-menerus. Nah, ini saya rasa sebetulnya dari segi tantangan ke depan, dari segi stabilitas nasional, ini menurut saya berbahaya. Kalau terus-menerus aparat kepolisian tidak mengubah pola represivitas dan opresivitasnya mereka terhadap orang-orang kelompok yang protes terhadap ketidakadilan. Justru ditekan kembali, ini akan membalik kepada satu situasi yang tidak stabil saya kira dalam jangka panjang nanti. Saya kira begitu pandangan saya. Dan kan memang Habib Rizik sendiri sebetulnya, saya sejak awal termasuk yang menyarankan kepada pihak pemerintah, justru Habib Rizik ini dirangkul. Betul. Ya kan? Iya. Apa sih susahnya? Betul. Ya harusnya misalnya Pak Mahfud MD yang sudah terlanjur komentar dan bahkan mempersilahkan. Coba kalau misalnya Presiden mengutus salah seorang mewakili dari pihak pemerintah, kemudian menyampaikan di bandara, ahlan wa sahlan, selamat datang. Inilah saatnya kita untuk bersatu menghadapi pandemi COVID dan lain-lain. Ini kan sangat simpatik ya. Betul, sebenarnya tapi bisa kenapa sejak awal ini menjadi sosok yang justru dianggap sebagai musuh negara gitu ya? Ini yang saya kira masih menjadi tanya-tanya. Nah, apakah ini datang dari seseorang atau dari kelompok, atau memang mereka kelompok-kelompok oportunis yang menginginkan justru Habib Rizik ini tetap menjadi sasaran mereka? Ini yang menurut saya
mungkin nanti waktu yang akan mengungkap juga dalam waktu dekat mungkin ya. Saya kira apalagi dengan situasi ini, karena di satu sisi pemerintah ingin ada satu stabilitas, keamanan, investasi katanya mau masuk dengan Omnibus Law, ya kan? Ya. Tapi di sisi lain kok malah menciptakan keributan-keributan yang tidak perlu. Bahkan salah mencari musuh menurut saya, karena musuhnya kan harusnya separatisme dan lain-lain. Ya kalau polisi, Polda kan harusnya berantas dong narkoba. Harusnya begitu. Berantas itu judi yang cukup banyak tuh. Betul. Kan 303 gitu ya. Jadi bukan malah ada oknum-oknum yang melindungi gitu loh. Tapi harusnya ini diberantas. Begitu juga narkoba juga jangan ada oknum-oknum. Itu harusnya oknum-oknum itu juga diberantas. Diberantas sekalian gitu. ya. Nah, memang saya kira begini ya. Saat ini Habib Rizik dan kelompok Islam itu kan dituduh sebagai kelompok radikal intoleran. Selalu itu kan tuduhannya itu. Nah, kalau kita masuki konsep intoleran, ya, isu intoleran ini, ya, maka mesti kita periksa konsepnya. Jadi seolah-olah kan mereka tuh kan tuduhannya itu FPI dan umat Islam ini intoleran terhadap kelompok minoritas. Kan begitu selalu yang diinikan kan. Nah, kita lihat seolah-olah ya, kita melihat justru sebetulnya kelompok-kelompok yang secara minoritas ya, dalam pengertian minoritas secara etnik ya, minoritas secara agama, tetapi justru mereka menjadi kelompok mayoritas dalam konteks penguasaan sumber-sumber ekonomi. Ya kan, jadi dibalik. Mereka mayoritas, tapi ekonomi mereka semua yang kuasai. Nah, karena mayoritas ekonomi ini mereka kuasai, mereka tidak ingin struktur ekonomi ini berubah. Nah, yang mereka anggap ancaman itu adalah Habib Rizik. Mereka bebankan kambing hitamnya, yang dianggap mengganggu kepentingan penguasaan atas ekonomi mereka. Sehingga mereka sebarkanlah isu intoleran. Padahal yang intoleran itu adalah kelompok mayoritas penguasa ekonomi mayoritas ini tidak atau intoleran terhadap kelompok mayoritas yang jumlahnya banyak, dia tidak mau berbagi sebetulnya. Nah, ini dibalik-balik posisi seperti ini. Nah, karena mereka mempertahankan status quo seperti ini, struktur ekonomi seperti ini, maka mereka satu memerlukan kambing hitam, memerlukan public enemy, dan itu dibangun dengan narasi-narasi jahat mereka. Nah, celakanya ada sebagian dari oknum-oknum penguasa ini yang ikut bermain di situ. Karena apa? Oknum penguasanya dibiayai oleh si penguasa ekonomi ini. Nah, inilah yang disebut dengan lingkaran antara oligarki ekonomi dan oligarki kekuasaan itu kan. Nah, menurut saya sebenarnya itu yang terjadi. Jadi lebih kepada kepentingan untuk mempertahankan struktur ekonomi yang ada daripada isu yang sesungguhnya yang mereka lontarkan mengganggu stabilitas itu sebetulnya. Lebih pada itu. Karena memang yang menguasai resources ini kan hanya segelintir orang. Kecil sekali. Bahkan beberapa keluarga. Nggak nyampe 20 orang di Indonesia ini. Beberapa keluarga. Beberapa keluarga. Betul kan? sekali itu. Menguasai. Sementara 272 juta masyarakat harusnya mereka yang paling banyak mendapatkan manfaat. Betul. Kan harusnya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini pasal 33 yang dirumuskan oleh Bung Hatta. Betul. Jadi apa yang ada di bumi, apa yang ada di air, apa ada yang di laut, di udara gitu, harusnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kalau masyarakat tidak mendapat manfaat yang besar dari situ, pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Nah, yang salah adalah pengelolaannya dan pengelolaannya. Iya. Ini yang menurut saya sependapat gitu. Jadi di balik itu ada semacam mereka mencari momok yang harus ditakuti. Padahal ada perasaan dari banyak umat Islam juga, meskipun mayoritas secara jumlah, tapi sangat minoritas dari sisi kekuasaan. Gitu ya. Dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi dan juga dari sisi yang lain-lain. Karena resources tadi tidak berada di tangan masyarakat. Umat Islam. Gitu. Nah, sekarang Bung Munarman melihat situasi yang ada ya.
apa tuntutan-tuntutan dalam jangka pendek maupun harapan ke depannya? Kan tadi ada satu, bebaskan Habib Rizik Ya. tanpa syarat. Tanpa gitu syarat. Yang kedua, sebetulnya prioritas Habib Rizik ini, amanat Habib Rizik dari dalam tahanan, ya. Saya mengantar Habib Rizik sampai menit terakhir Habib Rizik itu di dalam tahanan, ya, lebih kurang pukul 1 malam itu. Beliau berpesan bahwa usut tuntas bongkar yang 6 syuhada ini. Ini harus sampai ke akar-akarnya. Siapa yang mendalangi ini? Nah, beliau minta ini supaya digunakan mekanisme hukum yang ada. Ya. Nah, saya lihat mekanisme hukum yang ada setelah saya lihat bolak-balik undang-undang yang ada. Karena ini pelanggaran HAM berat, memang leading sektornya adalah Komnas HAM. Ya. Nah, di Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia maupun di Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, itu membuka peluang bagi Komnas HAM untuk melibatkan partisipasi masyarakat sehingga unsur-unsur yang independen dan berintegritas itu bisa masuk. Ya. Nah, itu disebutnya tim penyelidik ad hoc namanya, komisioner ad hoc. Jadi Komnas bisa membuat keputusan tentang itu. Karena apa? Karena kenapa saya tahu itu? Saya pernah menjadi komisioner ad hoc dalam penyelidikan Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 pelanggaran HAM itu. Nah, Komnas leading sektornya tinggal membuka diri sebetulnya agar penyelidikannya menjadi kredibel, merekrut komponen-komponen masyarakat sipil. Seperti misalnya yang pernah berpengalaman membongkar ini adalah misalnya Pak Busro Mukodas, ya kan, dalam kasus Siono, ya. Kemudian bisa saja dilibatkan elemen-elemen lain, ya, dari berbagai macam kelompok masyarakat, kan, untuk mengawal supaya ini jadi kredibel, saya kira. Nah, itu yang kita harapkan sekarang dalam soal 6 syuhada ini, ya. Jadi itu prioritas. Prioritas, ya, kita akan melakukan itu, dan kita juga sedang membangun komunikasi baik itu dengan Dewan HAM PBB, dengan Komisi Tinggi HAM PBB, dengan komite-komitenya di bawah Komisi HAM PBB ini. Ada Komisi Tinggi itu kan ada komite penghilangan paksa, ada komite penyiksaan, kan. Kita bisa laporkan itu ke situ, dan kita juga berkomunikasi, mencoba untuk membuka komunikasi dengan ICC. International Criminal Court, ya. Jadi kita akan buka pintu itu, kita akan komunikasikan dengan Office of the Prosecutor-nya di ICC itu. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini diterima sebagai sebuah informasi adanya pelanggaran HAM berat. Jadi ini kita akan internasionalisasi lah kira-kira. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita menuntut Habib Rizik ini dibebaskan tanpa syarat karena penggunaan pasal 160 itu sangat tidak tepat. Sangat tidak tepat. Sangat tidak tepat. Oke, 98. Tapi itu silakan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan. Oke, silakan gunakan itu. Tapi itu pembuktiannya kan di pengadilan, bukan polisi. Iya. Polisi kan hanya memproses. Nanti pembuktian. Tapi 160-nya sangat tidak tepat. Nah, kita lihat pasal 160-nya hanya semata-mata untuk alasan penahanan saja. Jadi itu yang kita kritik. Jadi penggunaan instrumen hukum sebagai alat membungkam lawan politik itu yang kita kecam, ya. Soal kerumunannya, soal apa pasal 93-nya, itu kita siap untuk berargumentasi di pengadilan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tentu saja dalam jangka panjang kita ingin, ya, supaya keadilan sosial, keadilan hukum itu ditegakkan. Karena apa? Karena ketidakadilan itulah sumber berbagai macam penyakit di bangsa ini sebetulnya. Ketidakadilan itulah yang menjadi sumber banyaknya orang protes. Sumber ketidakadilan itulah yang menjadi penyebab orang tidak percaya kepada penguasa, pada proses penegakan hukum. Nah, sehingga kalau ini terus berlanjut tanpa ada aksi nyata, ya, untuk merubah struktur ekonomi yang tidak adil tadi itu, maka ini selamanya akan terus-menerus terjadi situasi yang sama-sama tidak menguntungkan bagi kita semua sebagai sebuah bangsa, saya kira. Nah, justru sebetulnya yang kita lihat sekarang ini, negara kita ini bertahun-tahun dijadikan satu proses produksi bagi bangsa lain sebagai penyuplai bahan baku dan penyedia tenaga kerja, serta melempar produknya saja. Jadi kita itu tidak mendapatkan manfaat ekonomi sama sekali sebetulnya. Lihat saja misalnya dengan proyek-proyek turnkey project gitu. Kita hanya terima barang, tenaga kerjanya sampai ke tingkat yang paling kasar sekalipun buruhnya dibawa dari luar, didatangkan. Nah, ini kan Cina. Tidak ada sama sekali. Nah, ini yang mesti kita rombak, ya.
sebetulnya hal ini biasa terjadi. Misalnya di Malaysia itu kan disebut dengan affirmative action, ya. Affirmative action itu tentu saja ada proteksi. Amerika sekalipun bahkan melakukan. Jadi sangat bodoh menurut saya ada pemimpin yang berpikir membuka seluas-luasnya seluruh negaranya untuk kepentingan bisnis dari luar dari manapun juga. Nah, begitu juga dalam menata struktur sosial ekonomi di dalam negerinya. Nah, saya kira pemimpin-pemimpin yang punya visi begini kan tidak banyak. Karena pemimpin-pemimpin yang ada ini kan hanya jangka pendek dia berpikirnya hanya 5 tahun pada kekuasaan dia. Dia tidak memikirkan dalam konteks jangka panjang bagaimana membangun bangsa dan negara ini. Nah, saya kira itu yang mesti kita tata bersama dalam konteks jangka panjang. Saya kira begitu. Saya kira ini sebuah pembicaraan yang cukup dalam gitu ya, terutama tentang sejarah tadi dan kiprah dari FPI dari masa ke masa, dan ditambah juga tentang yang paling aktual ini, apa yang kita harapkan bahwa 6 syuhada ini bisa terungkap siapa pelakunya. Saya termasuk yang mengatakan harusnya diungkap dong. Betul. Siapa tim dan pelaku eksekutornya harus diungkap pada publik, nama-namanya siapa, orangnya siapa yang memerintah. Kalau kita masih mau mengaku sebagai negara demokrasi. Nah, negara hukum yang demokrasi. Hukum yang demokrasi. Kan ada pepatah kalau hukum apa? Walau langit akan runtuh. Ya, ruat justisia, ruat kolum. Walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Tapi bagaimana mau menegakkan hukum kalau ada semacam dominasi? Iya, gitu. Itulah makanya teorinya itu kan negara hukum itu tidak cukup dengan adanya aparat hukum yang tegas. Jadi negara hukum itu konsepnya bukan cuma negara itu diatur dengan hukum, tetapi atau ada aparat, tapi negara hukum itu adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, adanya pembatasan kekuasaan, itu jangan lupa itu. Jadi bukan kekuasaan tak terbatas. Jadi justru negara hukum itu konsepnya itu ada penghargaan terhadap hak asasi manusia rakyat, warga negaranya, ada pembatasan kekuasaan, ada supremasi hukum. Baru yang ketiga supremasi hukum itu posisinya. Nah, ini tidak dijalankan konsep ini. Yang ada itu hanya seolah-olah supremasi hukum. Padahal hukum itu harus berkeadilan. Ya, berkeadilannya itu bagaimana? Ya proporsional artinya. Kalau jumlah yang mayoritas ini jumlahnya 85%, maka sewajarnya dia mendapatkan sumber-sumber ekonomi untuk dikelola 85% juga harusnya. Jadi berimbang saja, bukan kita menuntut proporsional ya. Proporsionalitas menurut saya. Azas proporsionalitas. Begitu juga dalam soal jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan publik, mestinya proporsionalitas begitu, berdasarkan itu saja. Itu kan fair namanya itu. Tidak semata-mata mengandalkan dia nggak mampu. Ya kemampuan kan dia bisa ditempatkan di tempat lain yang tidak mampu itu. Nah, kira-kira begitulah gambaran kita. Oke, terima kasih Bung Munarman, dan saya sebagai anggota DPR ini menggunakan ini juga bagian dari menyerap aspirasi. Betul, harus. Jadi ini juga sebuah tugas yang inherent menyerap aspirasi supaya kita sampaikan nanti. Jadi memang rumah aspirasinya dimodernkan. Kalau yang lama itu bikin sewa gedung, rakyat suruh datang. Sekarang ini rumah aspirasinya di YouTube. Betul itu. Karena kan banyak komen tuh kan? Loh iya, dari situ bisa kita lihat, dan bahkan kita bisa merekam. Betul. Transparan ini. Demokrasi era digital. Betul. Gitu. Jadi dan ada rekodnya itu ya. Ada rekod. Jejak apa namanya? Jejak digital ya. Jejak digital. Betul. Sehingga pembicaraan kita ini juga transparan. Tidak ada yang kita sembunyikan. Dan ini bagian dari pengawasan. Kalaupun ada yang ngintip silakan saja. Ini memang mau dibuka kan. Kalau ada tadi ada kresek-kresek, saya lihat mungkin Bung Munarman ini diikuti juga sama intel-intel gitu kemana-mana. Ya, saya kira wajar saja. Mudah-mudahan tugas dia lah itu. Tugas dia. Mudah-mudahan nanti dia justru malah melindungi. Mudah-mudahan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, pemirsa, saya kira ini pembicaraan yang sangat penting dan aktual, dan ini tokohnya ada di sini yang saya kenal, orangnya punya integritas, sudah lama sekali bahkan berkecimpung di dunia pengacaraan, law firm. Dan saya melihat Bung Munarman ini bahkan mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk membela kepentingan rakyat, kepentingan umat gitu ya, melalui front pembela Islam. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan. Dan kita juga sebetulnya mau sampaikan terima kasih. Jadi bukan cuma saya yang berjuang untuk umat. Bung Fadli dan Pak Romo Syafi'i itu
menurut saya cukup luar biasa, di mana hampir semua anggota parlemen bungkam, tetapi Bung Fadli dan Pak Romo Shafi'i itu hadir di rumah sakit untuk memastikan jenazah itu keluar dari situ. Ya. Saya kira itu aspek kemanusiaannya luar biasa. Saya betul-betul terharu sebetulnya dengan itu, jadi bukan dibuat-buat ya. Dan Bung Fadli sempat mengantar sampai ke Petamburan, kemudian Pak Romo Shafi'i itu sampai jenazah terakhir ada di sana. baru Pak keluar, baru beliau meninggalkan tempat. Kita bagi tugas waktu Ya, itu. saya kira itu luar biasa Terima kasih, ya Pak. dari aspek kemanusiaan, dan Itu kita terima kasih hanya banyak. menjalankan tugas. Ya, tapi Ya. itu ya orang menjalankan tugasnya, Ya. tapi tidak sampai ke situ sebetulnya. Dan saya kira ini panggilan kemanusiaan. Betul, itu aspek kemanusiaan yang kita hormatilah, kira-kira begitu. Ada nilai-nilai kemanusiaan di situ, saya kira. Kita berharap sebetulnya semua penyelenggara negara itu memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi seperti itu sebetulnya. Ya seharusnya. Harusnya ya. Harusnya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan nggak lain semua waktu. tersadarkan lah dengan itu, tindakan itu. Terima kasih Bung Sama-sama, Munarman. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.